Ya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin memimpin upacara pengangkatan sumpah serta pelantikan staf khusus Menhan dan asisten khusus Menhan serta penganugerahan penghargaan Dharma Pertahanan pada hari Selasa ini. Salah satu yang diangkat sebagai staf sus adalah Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang lebih dikenal sebagai Deddy Corbuzier yang diangkat sebagai staf sus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Efisiensi anggaran Prabowo, penyiar RRI kena PHK dan curhat. Penyiar RRI Ternate Aini yang lagi viral di media sosial setelah curhat soal PHK yang dialaminya akibat kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, aura bulan suci mulia sudah terasa di mana-mana. Yang jelas kita akan terus melihat negeri ini harus dijaga oleh para patriot-patriot yang tidak pernah gentar dan mundur setapak pun. Maka itu kepada pemirsa, kita ikuti dulu berita apa yang akan disampaikan oleh Bung Kameramen. Baik, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Hari ini saya akan langsung sampaikan di awal dua jenis berita Bung Alfian. Jadi ini dari Tempo, judulnya adalah Daftar 10 Kementerian yang dipotong anggarannya pada 2025. Ada yang tembus 81T. Kementerian apa yang terdampak efisiensi anggaran Prabowo? Nah, saya bacakan dulu Bung Alfian. Yang pertama, Kemenkeu, itu penghematan 22%. Kemudian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Mukti, itu efisiensinya 8 triliun, Bung Alfian. Terus Kementerian ATR BPN dipotong sebanyak 35%. Kemudian PU melakukan efisiensi anggaran sebesar 81 triliun, Bung Alfian. Kemudian Pemuda dan Olahraga hemat 1,4 triliun. Kemudian Kemendagri potong anggarannya 2,7 triliun. Kemendagri. Kemudian Kemenak 14 triliun menghematnya. Kemudian 8 Komdigi berkurang 4,4 triliun. Kemudian Kemensos yang terakhir Kemenko PMK, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dia kena efisiensi juga. Nah, tapi Bung Alfian, seiring dengan adanya efisiensi anggaran, muncul berita Kemhan jelaskan alasan Deddy Corbuzier ditunjuk jadi staf sus Menhan, Bung Alfian. Nah, jadi ramai di sosial media, Bung Alfian, katanya efisiensi anggaran tapi sibuk rekrut buzzer. Kenapa? Karena Deddy Corbuzier itu dia menjadi staf sus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik. Untuk respon awalnya, silakan Bung Alfian. Saya mencoba menelusuri beberapa perkembangan terkait proses pemangkasan pembiayaan ini. Lebih bersifat emosional, militeristik ketimbang daripada kajian-kajian keuangan dengan keseimbangan dan multiplier efek yang terjadi. Itu dikeluhkan oleh banyak pihak. Karena konon proses ini, polisi ini tidak cukup dipahami oleh Kementerian Keuangan, oleh Bu Sri Mulyani dalam konteks belum dimatang-matangkan gitu. Jadi udah sifatnya instruksi gitu. Ini juga jadi keluhan karena beberapa kasus misalnya ada ibu-ibu dari karyawan RRI ya, sampai mereka curhat. Anak mereka bisa dapat makanan bergizi, tapi orang tua mereka kehilangan kerjaan. Dan itu akhirnya membuat mereka bertanya, anak saya dikasih makan bergizi 1 kali, nanti siang nggak makan lagi karena bapak ibunya udah nggak punya gaji. Nah, artinya pengangguran yang sudah banyak saja, dengan adanya proses penghematan ini menimbulkan pengangguran baru. Nah, artinya mungkin tetap ya, saya pesan buat secara keseluruhan, secara polisi, agar hal-hal yang dilakukan itu jangan seperti orang kagetan begitu. Coba benar-benar dibahas betul sehingga akibatnya nggak begini. Terus terang saja, kalau udah begini kan akhirnya kalau udah diumumkan, tahu-tahu ternyata tidak dilaksanakan. Seperti kemarin kan PPN 12 terus nggak jadi, kan gitu kan. Jadi ini
jangan ada kegugupan. Yang kedua, untuk buzzer Deddy Kobuzer, saya pikir sudahlah, Deddy Kobuzer kan sudah kepangkatnya udah letnan kolonel, kasih tugas aja dia jaga mana kayak gitu, juga pulau mana gitu kan. Jaga pagar laut. Iya, jaga pagar laut gitu. Jadi nggak usah, akhirnya udah dikasih pangkat letnan kolonel, sekarang jadi apa lagi? Apa nggak percaya dengan orang-orang yang sudah dididik di berbagai pusat-pusat pendidikan tentang sistem pengamanan, intelijen, atau yang berhubungan dengan IT atau dengan digitalisasi. Jadi sekali lagi, tolong jangan menimbulkan resistensi dan menimbulkan kelihatan ada kegamangan, kegugupan, dan pengelolaan negara yang sering berangkat daripada emosi-emosi yang sifatnya sesaat, yang akibatnya nanti membuat kita semua akan sama-sama kelimpungan, karena bagaimanapun sudahlah kondisi keuangan kita begitu berat. Saya tahu tujuannya kan adalah untuk mengambil cara agar tidak membebani ke masyarakat langsung gitu, Bung Kameramen, biar nggak ke arah ke pajak atau yang lainnya. Jadi maka ini dilakukan sebagai bentuk. Tapi udah ada keluhan-keluhan lain di beberapa instansi, mereka di ruangan kerjanya gerah karena AC-nya dimatikan. Itu kan juga jadi situasi tersendiri yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan teman-teman yang dekat dengan Pak Prabowo, tolong dijaga beliau agar beliau tetap jernih dan mengambil kebijakan tidak emosional, begitu. Iya, Bu Alfian. Yang saya khawatirkan kadang-kadang yang eksekusinya, Bu Alfian, bisa jadi berlebihan. Misalkan untuk efisiensi, malah ngurangin karyawan, malah ngilangin AC. Itu kan standar-standar kantor lah, harusnya jangan dihilangin lah kayak gitu-gitu. Nah itu juga membuat kita sedih. Saya pernah dengar tuh berita itu, Bu Alfian. Dan ditambah nanti yang cerita di RRI dia kena pemotongan karena efisiensi pemerintah juga, ntar kita harus bahas khusus tuh, Bu Alfian. Nah kembali ke Bu Alfian, yang banyak orang keluhkan dari sisi guru, Bu Alfian. Memang kan ya kita tahu lah ya, kadang-kadang dari atas sampai ke bawah itu dana pendidikan itu bisa jadi nggak 100% turun nih, Bung Alfian. Mungkin ada yang jegal di mana. Mungkin juga ini buat menghindari dari para koruptor mungkin yang ngambil uang pendidikan. Nah, tapi kalau saya rasa mudah-mudahan dengan uang yang ada, kembali saya ceritakan tadi, maksudnya banyak yang mengeluh, Bung Alfian. Kenapa pendidikan kena potong gitu? Kenapa nggak dipotong aja tuh tangannya yang korupsi, kira-kira kan gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, BMKG kena, kemudian pendidikan kena, tapi malah sibuk rekrut buzzer. Nah harusnya ini kan seperti Deddy Kobuzer ini yang Bu Alfian sampaikan tadi sudah tidak perlu lagi. Tapi jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini pesan Bu Alfian lah untuk Pak Prabowo, untuk orang yang mengeksekusi di lapangan, ayo lebih jernih lagi. Dan pesan Bu Alfian, gimana caranya agar tepat sasaran gitu, Bu Alfian. Jadi yang harusnya nggak dipangkas ya jangan dipangkas gitu. Untuk closingnya silakan. Ya, yang pertama saya mengambil pernyataan penutup adalah Kemendikbud itu dari dulu sejak zamannya Pak Abdurrahman Wahid itu sempat diusulkan 20% dari APBN yang ada. Seingat saya, ini bagian yang belum dilakukan penelusuran yang jauh. Mudah-mudahan Pak Abdul Mukti bisa telaten untuk melakukan penelusuran korupsi di lingkungan Kemendikbud. Karena selama ini saya dengar ini termasuk korupsi yang sangat besar, tapi tidak mengemuka. Mungkin karena isinya orang-orang pintar, jadi terlatih memanajemeni korupsi gitu. Jadi manajemen korupsinya cukup rapi. Karena saya cukup mendengar keluhan bahwa di situ tidak terbuka ya, transparan. Yang kedua buat Pak Prabowo, saya Alfian Tanjung memberikan apresiasi buat Bapak, sehat selalu, dan Bapak juga disempat-sempatkanlah untuk berkonsultasi dengan para ulama-ulama, baik ulama secara representasi dari MUI maupun ulama-ulama perorangan yang dia punya otoritas keilmuan dan otoritas jaringan yang membuat Bapak punya pengetahuan yang sifatnya komparasi, pembanding sebagai cover both side. Dan buat para menteri-menteri, tolonglah Anda bisa memahami bahwa Anda sebagai pembantu presiden, jadikanlah pembantu yang baik yang membuat tuan Anda menjadi punya citra yang baik, punya nama baik dan punya kewibawaan dalam artian yang alami dan punya daya-daya kecintaan masyarakat. Nah yang terakhir buat masyarakat tentunya
hal-hal yang berhubungan dengan situasi yang kita hadapi ini memang menjadi sesuatu yang dipilih sesungguhnya ya, untuk membuat kita tidak terkena beban gitu. Kalau menurut saya niatnya baik gitu, tapi bagaimanapun juga akhirnya kena ke kita lagi. Iya, benar. Kalau nanti mau sekolah atau nanti akhirnya acara-acara tertentu batal, karena ini memang multiplier efeknya luar biasa terhadap pemangkasan biaya yang telah dilakukan. Yang jelas, selamat berjuang buat Pak Prabowo, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bertanya para ulama dan cendekiawan yang mempunyai kemampuan keilmuan sesuai dengan kemampuan mereka, dan pastikan bahwa Anda sehat selalu, antisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dari para operasi-operasi antek-antek oligarki dan para penjahat-penjahat politik yang tidak menginginkan Anda membuat negara ini maju, dan pastikan makan siang bergizi, tidak mengganggu orang tua mereka jadi pengangguran gara-gara proses pengetatan anggaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.